Nah, di sini ada K, ada hubungan K di sini, berarti kalian punya dua konsep, yaitu terkait dengan hasil jumlah dan kali akar persamaan kuadrat, yaitu kalau X1 dan X2 adalah akar dari persamaan kuadrat, maka X1 kali X2 sama dengan minus B per A, yang satunya lagi X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, karena hubungannya dengan K ini letaknya pada C, maka gunakan formulasi yang kedua, yang ini. Nah, X ini adalah akar dari persamaan kuadrat, ini anggap saja ini X1, kemudian yang satunya lagi anggap sebagai X2. Maka hasilnya adalah 3 min akar 2 dikalikan 3 plus akar 2 sama dengan C per A. C-nya berapa? C-nya adalah K, A-nya adalah 1. Maka di sini langsung bisa ketemu nilai K-nya. 3 kali 3, 9. Kemudian karena ini plus min berarti hasil tengahnya 0. Kemudian yang ini adalah akar 2 kali akar 2 ini berarti minus 2. Hasilnya adalah 7. K nilainya 7. Oke. Nah, jawabannya adalah B ya. Oke, bisa klik jempol kalau kalian paham, maka pasti kita akan lanjutkan. Oke ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut bagian 2. Ini kalian bisa menyelesaikan ya untuk X kuadrat min 5X plus 6. Ini bisa kalian selesaikan dengan menentukan masing-masing akar persamaan. Karena ini masih bisa dihitung menggunakan pemfaktoran, rumus ABC, atau yang kalian ketahui melengkapi kuadrat sempurna misalkan. Ini kalau kita hitung satu-satu dengan ketentuan bahwa P itu lebih kecil daripada Q. Coba kita selesaikan, X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, dikalikan ketemunya 6, dijumlah ketemunya min 5. Berarti berapa itu? Minus berapa? Minus 3 dan minus 2. Oke, berarti ini yang satu X-nya adalah 3 atau X-nya adalah 2. Nah, di mana P itu lebih kecil daripada Q, berarti nilai P-nya adalah 2. Kemudian nilai Q-nya adalah 3. Kemudian pertanyaannya Q minus P, berarti itu 3 minus 2, hasilnya adalah 1. Oke, kalau kalian paham silahkan pencet jempolnya. Oke, aman ya, berarti masih di kasus yang nomor 2. Kemudian lanjut di poin ketiga. Persamaan kuadrat X pangkat 2 plus 2X min 3 sama dengan 0 memiliki akar alfa dan beta. Dengan alfa lebih besar dari beta, tentukan nilai 2 alfa ditambah beta. Oke, masih sama dengan kasus yang tadi. Kita selesaikan, apakah masih bisa diselesaikan dengan pemfaktoran? Coba. Ada beberapa cara ya kemarin waktu Pak Sigit terangkan ke kalian itu, misalkan pakai skema juga bisa. Ya, dikalikan ketemunya minus 3, dijumlah ketemunya 2, berarti angka berapa itu? 3 dengan minus 1. Dibagi lawannya berarti min 1, dibagi lawannya min 1. Hasilnya berapa ini yang 1? Minus 3, yang satunya X sama dengan 1.
Alfa lebih besar daripada beta, berarti alfanya sama dengan alfa lebih besar dari beta, alfanya 1, betanya minus 3. Pertanyaannya adalah 2 alfa ditambah beta. Berarti 2 kalikan 1 ditambah minus 3. Hasilnya adalah minus 1. Oke. Ini boleh pakai pemfaktoran atau apapun boleh ya. Ini hanya Pak Sigit menunjukkan ada cara yang lain. Oke. Bisa dipahami, bisa diklik jempolnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk di persamaan diskriminan ya. Persamaan kuadrat berikut manakah yang memiliki akar real? Nah, ciri-ciri dari persamaan kuadrat itu ya, kalau dilihat dari rumus ABC itu, kalian punya B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC itu sendiri sering disebut dengan formulasi diskriminan. Dengan formulasi diskriminan. Jadi, diskriminan itu formulasinya B kuadrat minus 4AC. Ini diambil dari formulasi rumus ABC yang ada di bawah tanda akar. Nah, dari kondisi diskriminan ini dibedakan menjadi diskriminan kurang dari 0. Kan kondisi normal seperti ini ya dalam dunia nyata. Kemudian kalau tidak ya D-nya itu sama dengan 0. Yang satunya lagi ada diskriminannya lebih dari 0. D kurang dari 0 itu akarnya tidak real. Tidak real ini. Tidak real. Kalau ini akarnya kembar. Real kembar ya, kembar. Kembar itu sama berarti. Kembar. Dan real ya, dan real. Kemudian yang ini adalah berbeda, dan real. Nah, yang ini tidak real, ini kembar. Kembar itu berarti nih, misalkan akarnya min 2, yang satu nih min 2, akarnya satu nih min 4, min 4, juga jangan satunya lagi min 4, 3 dengan 3, akar 2 dengan akar 2 sama. Sedangkan yang diskriminan lebih dari 0 itu berbeda, misalkan satunya X1-nya itu ketemu 3, X2-nya ketemu nih min 6, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan persamaan berikut manakah yang memiliki akar tidak real. Berarti artinya apa? Diskriminannya kurang dari 0. Hasilnya negatif. Nah, berarti kan kalian harus menganalisis A, B, C, D gitu ya. Misalkan kasus A, jawabannya tidak apa ya. Misalkan kasus A itu hasil diskriminannya. Diskriminannya itu tadi ini ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti ini kalau untuk yang A itu X kuadrat, berarti B kuadratnya berarti itu minus 4 kuadrat, min 4, A-nya 1, C-nya 3. Berarti hasilnya berapa ini? 16 dikurangi 12. Hasilnya 4. 4 itu lebih besar dari 0. Berarti itu akar real berbeda, bukan yang dimaksud tadi. Yang diminta adalah tidak real. Ini tetap kalian analisis satu-satu ya. Tetap kalian analisis satu-satu. Tetapi kalau kalian sudah punya prediksi, bisa melihat bahwa misal ini yang B itu kayaknya juga sama ini yang B misalkan. B itu dilihat dari B, yang soal B itu, maaf, jawaban B itu berarti kan itu berapa? Min 6. Oh, itu berarti 36 kan gitu. Min 4, A-nya 1, C-nya 9. Oh, 36 kurangi 36. Hasilnya 0. Berarti itu akar kembar. Kemudian yang C, coba yang C, apakah itu jawabannya benar? C, itu berarti kelihatan itu kan, yang B-nya kalau dikuadratkan 4,
dikurangi 4, sorry, inilah 4 dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 5. Jelas toh ini kelihatan 4 dikurangi 20. Nah, 4 dikurangi 20 minus 16. Kurang dari 0. Nah, ini yang kurang dari 0 ini yang dikatakan sebagai akarnya tidak real. Berarti jawabannya C. Yang D nanti bisa dicek sendiri ya. Oke. Apakah untuk membedakan akar real, kemudian tidak real, kemudian maaf ya tadi real kembar sama real berbeda, apakah ada pertanyaan tidak? Kalau misalkan ini sudah aman, silahkan klik jempolnya. Oke, aman ya. Kemudian kita lanjutkan di nomor 5. Nomor 5. Ini ada akar, maaf, ada akar real, 2 akar real kembar. 2 akar real kembar. Berarti syaratnya apa? Diskriminan sama dengan 0. Ini yang dipegang dulu pertama. Kemudian berarti diskriminan formulasinya apa? Kembali diingat lagi, B kuadrat minus 4 A dikalikan C sama dengan 0. Kemudian B-nya ini adalah P plus 3, nanti ini dikuadratkan, dikurangi 4, dikalikan A-nya 1, C-nya 4, sama dengan 0. Coba kita lihat, di sini menjadi P kuadrat, kemudian ditambah 6P, kemudian ditambah 9, dikurangi 16, sama dengan 0. Kemudian ini menjadi P kuadrat plus 6P plus berapa ini? Berarti minus 7 sama dengan 0. Nah, ini bisa diselesaikan menggunakan pemfaktoran. Dikalikan ketemunya minus 7, dijumlah ketemunya 6. Maka berapa itu? Ada angka plus 7 minus 1. Apakah ada yang masuk? Ini ada pemberitahuan 2. Anda sedang merekam. Tamu menunggu bergabung, lihat lobby. Sebentar ya, Pak Sigit masuk. Oh, ini Kuena izinkan. Oke. Oke, Pak Sigit lanjut. Tadi sampai mana itu tadi? Oke, ini ya. Nah, ini berarti ini P-nya sama dengan min 7 dan P-nya sama dengan 1. Nah, ini ada jawabannya, salah satunya adalah A. Betul ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Kalau misalkan ini lanjut, ya tadi. Oh iya, Pak. Bentar. Monggo, silahkan. Ini dari yang tak pelajari semalam, P plus 3 kuadrat, ini maksudnya P plus 3 dikali P plus 3 kan? Ya, P plus Soalnya 3 dikalikan P plus 3. Soalnya kemarin kan ada min 2 kuadrat, kalau pakai kurung sama enggak hasilnya beda soalnya. Gimana? Apa minus 2 kuadrat, kalau pakai kurung sama enggak, nanti hasilnya beda gitu. Sebentar, yang dimaksud gimana yang dimaksud? Minus ini Pak Sigit bahas yang di sini dulu ya. Ya. Ini masih kelihatan ya. Ini P plus 3 gini toh yang dimaksud. Ini dikalikan dengan P plus 3 gini toh.
Nah, sama toh yang dimaksud. Nah, ini kan dikalikan 1-1. Kalau di SMP itu namanya perkalian pelangi itu loh, Mas. Berarti depan kalikan depan P kuadrat. Depan kalikan belakang, maaf nih, depan kalikan belakang itu ditambah 3P. Sekarang belakang depan ditambah 3P, kemudian belakang hasilnya adalah 9, ya toh? 3 kali 3. Nah, ini kalau dihitung menjadi P pangkat 2 plus 6P plus 9. Jadi tengah-tengah di sini selalu nilainya adalah 2 kalinya dari perkalian depan dan belakang. Agar cepat gitu ya ngitungnya. Jadi langsung 2 kalinya. Oke ya? Oke. Yang lain bagaimana? Jempol? Oke. Terima kasih Pak Sigit. Lanjut ya berarti. Sebentar, ini ada pemberitahuan lagi. Kasihan nanti temanmu ada yang belum. Oke. Nomor 6. Nah, ini terkait dengan akar simetris ya. Berarti masih menggunakan min B per A sama C per A. Jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0, hitung nilai. Nah, gitu ya. X1 berarti kan kalian harus tentukan dulu ini. Ya, berarti kan ini kalau misalkan ini dijabarkan jadi rumus, gitu. 2X1 ditambah 2, sorry. 2 per X2 gini, otomatis kan penjumlahan penyebutnya beda kan harus disamakan penyebut dulu dengan cara mengalikan X1 kali X2. Kemudian X1, X2 dibagi X1 adalah X2 kalikan 2, maka hasilnya adalah 2X2. Kemudian yang ini hasilnya adalah 2X1. Nah, ini ada faktor 2 dikeluarkan menjadi 2X, ini X2 sama X1 pas kita balik ya. X1 ditambah X2. Tidak apa-apa, ini dibalik penjumlahan. Kemudian dibagi oleh X1 kali X2. Nah, ini saya enter dulu. Loh, kok malah katut? Nah, sekarang kan kita harus nyari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Ini bisa kalian lakukan dengan cara X1 tambah X2 itu pakai formulasi min B per A, berarti itu berapa itu? Minus 4 dibagi 1, kemudian hasilnya adalah 4, kemudian yang kedua adalah X1 kali X2 sama dengan C per A, berarti 2 C per A ya, itu 2 per 1, hasilnya 2. Nah, ini tinggal disubstitusikan aja ke sini. 2 dikalikan 4 dibagi, nah, hasilnya adalah 8 per 2 utawa hasilnya 4. Nah, hasilnya C. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau aman, jempol. Oke, 1 jempol, 2 jempol, 3. Wah, boleh dipisah ini. Aman ya. Kemudian kita lanjut di nomor 7. Oke, ini
persamaan kuadrat baru, PKB ya, persamaan kuadrat baru. Nah, persamaan kuadrat baru itu yang pasti kalian menentukan yang pertama, karena di sini adalah nilai akarnya adalah dilambangkan dengan P dan Q, ya, maka kita buat dulu P dan Q-nya dulu. Dari PK itu persamaan kuadrat ada X pangkat 2 min 5X plus 6, itu nilai dari P ditambah Q-nya, berarti min B per A ya, langsung ya, berarti ini ya berapa, minus 5 per A-nya 1, berarti ketemunya 5, kemudian P kali Q, ya, C per A. C per A ini berarti 6 per siji, hasilnya 6. Nah, kemudian misal alfa dan, ini tak tulis ya, dan beta akar persamaan kuadrat baru. Ini hanya istilah, kamu pakai X1, X2 juga enggak apa, ini istilah aja. Nah, alfanya didapat berapa sih baru? 2P plus 3. 2P plus 3. Lah, betanya berapa? Satunya itu 2Q plus 3. Nah, persamaan kuadrat baru itu juga butuh alfa plus beta lagi. Akar-akarnya dijumlah. Nah, ini ya, berarti alfa plus beta itu tinggal jumlahkan aja. 2P ditambah 3 ditambah 2Q ditambah 3, diambilkan dari akar-akar ini tadi. 2P ditambah 2Q, kamu bisa sederhanakan di situ menjadi 2 dalam kurung P plus Q, kemudian 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Maka hasilnya berapa ini? 2 P plus Q. P plus Q-nya tadi 5 ditambah 6. Ketemu nih 10 tambah 6. 16. Nah, golek ini kan sudah bisa jawab ini. Karena B itu kan rumusnya min B. Nah, ini hasilnya langsung min 16. Nah, 16 berarti min 16. Langsung min 16 di B tok ya. Berarti jawabannya B itu udah bisa. Cuman ini pas kita terus ke ya. Sebentar, tak enter dulu. Nah, ini ketemu alfa betanya tadi, alfa plus beta. Kemudian kalau kita hitung lanjut ya Pak Sigit ya. Ini ya ke bawah sini alfa kali beta nih ya kita hitung aja. Alfanya 2P plus 3, beta nih 2Q plus 3, pakai perkalian pelangi. Berarti itu ketemu nih depan-depan itu berarti 4PQ. Kemudian depan belakang itu berarti plus berapa ini berarti 6P, kemudian ditambah 6Q ditambah 9. Nah, ini berarti 4 kali PQ, berapa PQ tadi? P kali Q 6 ditambah 6 kali P plus Q. P plus Q-nya ini jadi P plus Q ya langsung ya. P plus Q-nya itu 5 terus ditambah 9. Pak, sedikit tulis sampingnya aja. Ini berarti 24 ditambah 30 ditambah 9. Ketemunya 63. Benar ya? Nah, rumus akhirnya kan ini loh, rumus akhirnya itu kan, makanya tadi Pak Sigit bisa nebak. Kenapa langsung ketemu jawabannya B itu? Rumus akhirnya itu kan PKB ya, persamaan kuadrat. Ini kuadrat baru maupun kuadrat kan sama, depannya ada X pangkat 2, kemudian min X1, X2, atau kamu tadi Pak Sigit mengistilahkan alfa beta, alfa plus beta. Kemudian ada X ditambah belakangnya hasil kalinya, berarti alfa kali beta. Nah, makanya tadi Pak Sigit
dapat tengahnya aja ini, ketahui alfa plus betanya, langsung kasihkan min, cek aja jawabannya. Jawabannya oh ada satu tok. Oh ya udah itu jawabannya, tidak usah dilanjutkan perhitungan, langsung bisa milih B. Biar efektif. Kan bilang ganda ya toh. Dia harus selesai ngitungnya. Oke, yang nomor 7, apakah masih aman? Mau Dikit. Sedikit, gimana? Gimana Mas Itu Jafri? yang 4PQ plus 6P plus 6Q plus 9. Bukan jadi 12, Pak. 12 apa? 12PQ bukan ya? Bukan, Ra. Tidak bisa, Ra. Ini kan satuannya berbeda. Yang satu satuannya P, yang satu satuannya Q. Harus harus dikelompokkan aja. Sorry, 6 dalam kurung P ditambah Q. Bacanya kan 6P plus 6Q. Itu kalau ini bahasa Indonesia mungkin jenenge parafrase ya, atau padanan kata itu. Ini sama itu. Mocone liyo, itu tulisannya liyo, tapi maksudnya sama. Kalau dijadi 12 PQ tidak boleh. Tidak boleh menyalahi aturan itu, tidak boleh. Gitu ya. Aman, Mas Jafri? Oke, nanti sambil diorat-orat lagi. Yang lain gimana jempolnya? Oke, 1, 2, 3. Love. Mantap. Mantap. Oke. Kok lebih cepat daripada mbak ning sekolahan, Bro? Ning sekolahan oleh 5, 3 nek soal iki so banter ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lanjut ini yang nomor 8 ini apa ini? Memiliki 2 akar real berbeda. Nah, oh ya, ini kan berarti menyangkut pertidaksamaan bisa kuadrat, bisa linier. Semoga waktu di SMP pernah mampu ya. Kemarin di 10A juga sempat disinggung, moga-moga ketemunya pertidaksamaan kuadrat ya. Kalau yang kemarin di kelas itu ketemunya pertidaksamaan linier ini. Biar kamu lebih kaya dalam belajar. Coba memiliki 2 akar real. Memiliki 2 akar real berarti mana nih pulpen saya? Memiliki 2 akar real berbeda. Real berbeda itu berarti D lebih besar dari 0. Nah, berarti kita mainkan apa? Mainkan B kuadrat minus 4AC lebih besar dari 0. B-nya M min 2 pangkat 2 minus 4 ane siji sene, waduh, ini sene ngecek dolanan iki min M plus 3. Nah, kuadratkan seperti yang tadi tengah 2 kali ya. Tadi Mas Jafri sempat tanya. Ini tak sekitar untuk mepet ini ben enak ya. M kuadrat minus 4M plus 4. Terus iki nek iki ketemu nih minus plus ya, plus 4M. Betul ya. Nanti nek ada yang salah Pak langsung dikoreksi aja. Buka mixnya. Kemudian ini minus 12. Iki yo, iki peng siji kan utuh, peng iki minus 12. Lebih besar dari 0. Kemudian ketemu nih M kuadrat, iki hilang 0, berarti 4 kurangi 8, berarti minus 8. Lebih besar dari 0. Nah, ini ra. Nah, iki nek misalkan you meh digawe model sing penak, iku berarti kurung lah hilang kurung, ini ada M, berarti akar 8 ya, minus akar 8, kemudian satunya M minus, positif akar 8. Lebih besar dari 0. Iki yuk, nganggo versi lain, boleh enggak? Boleh. Sementara Pak Ziki tulis kayak gini. Nah, kenapa nih jawabannya kok ana minus 8, akar 8 ini? Iku dibentuk
ben rodo apik ya. Dibentuk ben rodo apik ada M minus berarti apa? 8 itu 2 akar 2, yang satunya M plus 2 akar 2. Nah, ini kalau dalam pertidaksamaan itu namanya pembuat nol. Maka pembuat nol ini menjadi M sama dengan 2 akar 2 yang satu M sama dengan minus 2 akar 2. Nah, tak enternya dulu. Nah, ini kan untuk memiliki dua karil. Nah, ini berarti yang diminta adalah daerah positif ya. Ini untuk apa ya? Mikirnya ben gampang aja sih. Dibuat gambar aja kayak gini, garis bilangan. Karena itu tidak ada sama dengannya, ini berarti putih ya. Ini sebetulnya cara penulisan yang sudah lama ya, sejak SD mungkin sudah diajari. Oh, nek sama dengan berarti ireng ya. Di ireng-ireng kabeh nek ada sama dengannya putih, itu sepertinya dari SD itu sudah diajari waktu garis bilangan. Berarti yang sebelah sini minus 2 akar 2, ini 2 akar 2. Nah, nek pengen cepet ya, tengah itu mesti min ya, untuk apa, bentuk kuadrat yang depannya positif di tengah pasti min. Atau kamu bisa nyobanya bagaimana Pak? Uji aja antara min 2 dan 2 itu ada angka yang paling gampang untuk uji itu 0. Ini untuk cara gampangnya 0. Nah, 0 itu kamu substitusikan kemana? Ke M kuadrat min 8. Itu hasilnya apa sih? 0, Bu. Oke, ini N kuadrat 0. Hasilnya adalah minus 8. Ini apa ini? Ini artinya negatif. Maka semua daerah yang di sini, nek Bu jajal dewe, siji-siji, ketemunya negatif. Ngelewati titik ini, karena ini kuadrat, sini positif. Nah, pasti. Kamu boleh jajal, ojo angka sing angel. Langsung 1 sono oleh ya, 10 oleh, ojo angka 3,5 anu yang angel, hitungmu jempalik dewe nanti. Nah, cari angka yang mudah. Ini pasti positif, tengah negatif. Nah, yang diminta apa daerahnya? Yang diminta adalah lebih besar dari 0. Maka yang diminta lebih besar dari 0, maka adalah yang positif. Berarti yang ini. Sama yang sini. Nah iki P, ya tahu mau jenenge apa P, M ya. M merono ke kiri, berarti M-nya kurang dari minus 2 akar 2. Ke kanan berarti M-nya lebih dari 2 akar 2. Jawabannya apa ya mau ya? Ini memang rada ribet ya, rada butuh ketelitian dan pemahaman. Semoga tidak mengalami banyak kesulitan. Jawabannya D. Benar ya? D. Tuh. Ini kalau modelnya kuadrat, kalau modelnya tidak kuadrat gampang, tinggal ngikuti arahnya aja. Ada kayaknya soal di bawahnya nanti. Tuh, harus diterjemahkan dalam garis bilangan. Nah, syaratnya sama, B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Coba soal itu akan bervariasi jika menemukan formulasi yang bervariasi juga. Gitu. Muga-muga jempolnya kayak gini. Ojo emot nangis loh. Gimana? Masih stay tuh masih itu. Wah. Yes. Oke. Hari ini luar biasa sekali. Oh, nek yang sore ini lumayan ya Pak Sigit ya. Produktif ya. Kowe dadi rasah les anu ya. Sore ya. Oke, ini masih anget juga ini. Yuk, sekarang lanjut di nomor 9 berarti. Di nomor 9. Iki. Diberikan fungsi kuadrat 2x pangkat 2 min 4x plus 1. Tentukan nilai x pada titik balik fungsi tersebut. Tentukan,
Ini kita tuh berarti main di fungsi kuadrat sekarang. Pak Sigit coba tunjukkan slide 1 ya. Mungkin di kelas lain ada beberapa yang sudah Pak Sigit jelaskan juga. Nah, ini Mas Mbak. Nek ngomong fungsi kuadrat itu biar langsung terangkum gampang itu ada piro iki berarti iki? Ono B sama dengan 0. Nah, kondisinya seperti ini nih. Ini kok yang bawah sama ternyata. Nah, ini tak salah satu aja nih. Oke. Ini ada yang sering kita belum ngomong terkait dengan definite positif negatif ya. Apa ki definite positif dan negatif itu daerah yang selalu positif dan nilai yang selalu negatif. Ini Pak Sigit coba berikan gambaran dulu terkait dengan grafik fungsi. Kondisinya seperti ini. Yang pertama adalah buka munggah karo buka mudun. Ini buka munggah sama buka mudun. Buka mudun. Ini artinya dia mempunyai dalam fungsi kuadrat itu kan formula sini gitu. Pak Ilengke meneh. Podo karo bentuk persamaan kuadrat. Cuman ini ono FE utawa uang nyebut Y. Ya karena ngobrolnya dalam satu kuadran dalam bidang kartesius ya, ada X ada Y. Maka seperti ini fungsi X yang nilainya nanti disebut Y atau formulasinya biasanya disebut AX pangkat 2 plus BX plus C. Gitu. Nah, ini termasuk fungsi, ya toh. Nah, kan disebut sebagai fungsi kuadrat. Kenapa disebut fungsi? Ya toh. Nek zamanmu SMP mbien kan fungsi yang punya domain dan kodomain ya. Kalau dalam fungsi mbien kan ono onde-onde ini toh. Di sini ada 3 A, kemudian ada B, ya berarti ini entek kan gitu ya. Nah, ya. Tidak boleh mendua, makanya disebut sebagai fungsi. Ini sama, ini fungsi. Berarti kalian akan kenal yang namanya domain fungsi, DF, domain fungsi. Kalau dalam fungsi kuadrat itu karena gambarnya itu sumbu X dan sumbu Y, gitu. X ini disebut domain, domain berarti ini DF itu sumbu X, semua sumbu X ini domain fungsi. Kemudian ada kodomain, kodomain fungsi itu di sumbu Y. Nah, di sumbu Y, semua sumbu Y kodomain fungsi, tetapi yang mendapat pasangan dengan X itu disebut ring fungsi RF, itu juga di sumbu Y. Gitu ya. Nah, nenggon kene iki domain, sing kene kodomain karo ring. Bedone ring itu yang selalu keterima dengan Y, ono pasangan nih karo yang selalu mendapat pasangan oleh X. Gitu. Nah, kita lanjut ke sini ya. Ini cerita dikit tentang fungsi. Kemudian sebelum belajar fungsi fungsi kuadrat itu kalian kudu ngerti bentuknya. Misalkan kayak aku nek maem bakso ya kudu ya bakso iki modelnya kayak gini ya. Nek tiba-tiba ini bakso itu beda rasanya, tapi kalau kita sudah membayangkan fungsi itu kalau kuadrat itu seperti ini ya ciri-cirinya. Nah, dari sini ini kan motong sumbu X2 gini toh. Ini jelas kalau memotong sumbu X2 kayak gini. Ini diskriminannya lebih besar dari 0. Nek mau ninggun persamaan kuadrat ke jenenge memiliki 2 akar real. Nah, ya. Dia motong nih. Nah, ini dilihat dari D-nya dulu ya. Kemudian kalau gambar yang seperti ini menyinggung sumbu X mempunyai 1 titik akar kembar gitu kalau dalam persamaan kuadrat tadi. Kalau ini akarnya tidak real, maka dia tidak memotong sumbu X. Nah, ini D-nya kurang dari 0. Ini dilihat dari D-nya dulu saja. Kemudian yang kedua, buka munggah karo buka mudun. Kalau kayak gini, ini A-nya positif.
A itu yang ada di depan sini ya, A-nya positif lebih besar dari 0. Kalau yang ini A-nya negatif. Ini A-nya positif, ini A-nya kurang dari 0 atau negatif. A-nya positif, ini A-nya negatif. Nah, sekarang kalau ini gambar kebetulan ada yang memotong di Y ini ya. Nah, kalau ini pengaruhnya sama nilai C. Nanti kalau dalam soal pilihan ganda biar kalian tidak ngitung. Kalau di atas berarti C-nya positif, ini C-nya positif. Kalau di bawah seperti ini, C-nya negatif. C-nya kurang dari 0. Kalau ini, wah tidak mempunyai C ini. Tak motong dengan sumbu Y. Nah, kondisi-kondisi seperti itu bisa kalian tebak-tebak dulu. Nanti juga ada lagi yang namanya definite positif dan negatif. Ini sebentar nih. Ini Pak Sigit geser dulu. Nanti misalnya mau di screenshot boleh. Benar. Kemudian ada kondisi lagi grafik itu. Ada enggak? Oh, ini ada. Sorry. Di atas ada. Sorry. Nah, ini bro. Ini definite. Nah, ini yang disebut dengan definite positif sama negatif. Kenapa dikatakan positif? Y-nya tidak pernah negatif kan? Dia sampai sini tidak nyampe 0, dia naik lagi. Ini juga turun terus. Ini disebut negatif. Ini disebut definite positif. Nah, maka dua syarat ini sangat berfungsi banget. Iki berarti syaratnya podo, A lebih besar dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0. Ini sama. Ini diskriminannya kurang dari 0. Ini dikatakan sebagai positif, D positif, ini definite negatif. Di mana nilai Y-nya itu akan selalu positif dan nilai Y-nya selalu negatif. Lagi, kuncinya di sini. Sebelum Pak Sigit cerita banyak, kamu punya gambaran terkait dari bentuk umum sampai dengan bagaimana menganalisa grafiknya. Belum ketemu soal mungkin ya, kalau udah ketemu soal agak oke ini. Gimana? Pak Sigit lanjut berarti jempol, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita lanjut Kian. Nah, sekalian ini Pak Sigit ngobrol terkait dengan grafik fungsi ya. Ben, nanti pertanyaan yang akan dijawab itu akan lebih gampang. Ini grafik modelnya meh apapun ya, modelnya apapun, gitu. Modelnya meh boleh apapun, lo kok hilang. Nah, kayak gini, kalau misalkan sumbu, bentar. Gini ya. Nah, sumbu X. Nah, tengah-tengah di sini, ini namanya sumbu simetri. Itu membagi dua grafik sama besar. Nah, dikatakan sebagai simetris. Sumbu simetris ini yang akan menghasilkan titik puncak. Nah, sumbu simetris ini juga disebut sebagai absis. Kalau di istilah di titiknya titik vertex ya, maksimum minimum. Tapi ini sebut aja ini absis atau X biasanya, X simetris, XS. Ada yang melambangkan XS. Itu nilainya itu minus B per 2A. Itu akan ketemu simetris. Ini penting banget. Kemudian kalau kita substitusikan nilai X simetris ini akan membentuk nilai tingginya ini, pucuk E. Wah, soal-soal yang hubungan dengan pucuk-pucuk ya, peluru apa naik turun itu kamu bisa akan gunakan ini. Ini Y namanya. Bisa didapat dengan minus diskriminan dibagi 4A. Nah, itu boleh kalau mau pakai rumus. Atau nilai X-nya ini dimasuki ke dalam formulasi, boleh, tapi itu pilihan ya. Kemudian kalau yang iki grafik ini memotong sumbu X ya, memotong sumbu X
maka nilai Y-nya 0. Memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti pada saat titik puncak ini ketemu, kamu ingin memotong ini, berarti memotong sumbu X ya. Memotong sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Tinggal substitusikan aja. Kalau ini, grafik ini kok memotong sumbu Y, wali aneh berarti. Memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Dibalik aja. Nanti akan ketemu nilainya di sini. Tuh. Nah, kita action ke kasus dulu ya. Action ke kasus dulu. Tentukan nilai X pada titik balik fungsi. Nah, tentukan nilai X pada titik balik fungsi. Berarti yang dimaksud nilai X pada titik balik fungsi itu adalah nilai vertex tadi, nilai balik itu ya. Berarti nilai X-nya itu bisa kamu cari dengan simetris tadi. Titik balik itu kan sing ini toh. Lah ninggon gini iso sing ninggon model sebelah kini. Nah, titik baliknya berarti kamu butuh titik tengah ini, simetrisnya ini. Lah XS ini tadi rumusnya apa? Rumusnya minus B per 2A. Ini min B-nya berarti berapa? Minus 4 dibagi piro kuwi? 2. 2A, A-nya 2. Berarti 4 dibagi 4, ketemu ini siji. Oke, jawabannya C. Tuh. Jadi tentukan nilai X pada titik balik itu podo X simetris. Oke, aman? Terkendali? Oke, wah lanjut. Nomor 10. Titik manakah yang dilalui oleh fungsi kuadrat? Nah, titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat itu hubungannya sama domain dan ring. Kalau domain ini disubstitusi, domain itu berarti nilai X-nya ya. Disubstitusi ke sini dan hasilnya adalah range-nya 3 ini, maka itu dilalui. Halo? Halo gimana? Halo? Ada yang masuk tadi? Halo? Lanjut? Kalau jempol lanjut ini. Oke, lanjut ya. Nah, di sini berarti kita substitusi ya. Berarti yang pertama yang A itu adalah F0. Berarti ini dilebokkan nih gini, berarti 0 kuadrat min 2 kali 0 sama min 3. Nah, hasilnya piro lagi? Hasilnya min 3. Sama enggak? 0 min 3. Oke, berarti ini dilalui. Kemudian yang kedua, yang B, titik B. Maaf, option B, F1. Berarti ini dimasuki semua, berarti 1 kuadrat minus 2 kali 1 minus 3. Piro iki loro, maaf siji dikurangi loro min siji min telu berarti minus 4. Oke, berarti ini dilalui juga. Yang C 2,3 berarti F2 sama dengan berarti 2 pangkat 2 minus 2 kali 2 min 3. Sama dengan berapa ini? 4 dikurangi 40 minus 3. Sama enggak? Sama, berarti C dilalui. Sekarang yang D. Yang D F minus 3. UI berarti minus 3 kuadrat minus 2 kali minus 3 songo ditambah 6 15 dikurangi telu 12. Benar ya? Hasilnya 0, salah, berarti D tidak dilalui. D tidak dilalui. Gimana? Aman? Ini tinggal ngelebok-ngelebok kita.
Nek cocok berarti dilalui, nek ora cocok, ya berarti ora dilalui. Sama. Gimana, mau istirahat, lanjut besok, atau gimana ini? Sudah dengar suara kirok? Atau kita selesaikan beberapa soal lagi, nanti misalkan stop ya. Siapa tahu di tempat kalian juga sudah maghrib, atau maghriban dulu. Mungkin nomor sampai 14 atau 15 gitu kok. Oke ya, selama Setengah-setengah. di tempatnya Pak Sigit, oke. Semuanya sampai di Pak Sigit belum adzan ya. Oke, kita lanjut di nomor 11 sekarang. Tentukan ring fungsi tersebut. Ring itu berarti daerah yang dilalui ya. Daerah yang ketemu dengan X. Diketahui fungsi dengan domain X semua bilangan real. Rank dari fungsi tersebut. Nah, ya, coba kita cek ya ini, bro. Ini nek kita lihat kasusnya ini, kita masih berprediksi ya. Itu kan ada X, kemudian ada Y. Ini berarti fungsinya itu munggah ya. Fungsinya itu munggah. Kayak gini. Apakah itu masih kedengaran? Masih ya. Nah, ini kemungkinan modelnya akan seperti ini, tapi kita tidak tahu nilai Y-nya berapa. Tuh, bisa kita tahu yang pertama kita tentukan nilai vertex-nya dulu ya, X-nya aja ya. Coba X-nya berapa? Atau kita lihat nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu bisa dilihat dari domain. Y sama dengan min D per 4A. Ini dari sini boleh. Mau dari vertex yang X boleh, abses, atau dari sini. Karena yang diminta Y ya. Jadi range itu yang ada di sini nih. Yang ketemu. Kira-kira nanti ketemu dengan grafik yang berpasangan dengan domain X. Nilainya berapa? Ke atas sampai sana. Nah, paling rendahnya tentukan ring dari nilai tersebut. Coba kita cek dulu, berarti di sini min dalam kurung B kuadratnya berarti min 4. Ini B kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 5. Dikurangi, dibagi 4, A-nya 1. Ini piro iki? Berarti minus 16 dikurangi 20 dibagi 4. Ini tak enter dulu, maaf. Dibagi 4. Ini hasilnya minus 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Nah, dari 1 ini kelihatan ini Y-nya itu 1. Berarti titiknya di bawah ini paling ujung itu 1. Kenapa Pak Sigit ngerti kok gambarnya balik kayak gini ya? Itu karena A-nya positif. Ya, itu. Maka udah kelihatan ini, Pak Sigit nggak usah perlu ngitung akeh-akeh, langsung bisa berprediksi. Ya, langsung bisa berprediksi sesuai dengan tadi yang digambar Pak Sigit di awal itu. Makanya syarat itu perlu banget diketahui ya. Berarti kalau di sini Y-nya nilainya 1 ya. Ini 1 ya nilainya ya. Maka ring-nya yang akan ketemu adalah ke sana semua, ke atas. Ke atas itu berarti apa? Y lebih besar. 1 masuk ring enggak? 1 masuk ring. Berarti Y lebih besar sama dengan 1. Jawabannya A. Gitu.
Begitu. Jadi ini memang harus punya logik dengan pandangan keseluruhan dari fungsi kuadrat yang tadi Pak Sigit jelaskan di sini. Jadi tidak dihitung secara satu-satu, tetapi harus bisa menganalisis model bentuk. Nah, yang seperti Pak Sigit lihatkan tadi. Nah, ngerti itu nih modelnya gini. Oh, A-nya dari soal itu positif. Oh, berarti madepe jempalik gitu kan, membuka ke atas gitu, membuka ke atas. Nah, kemudian kita tinggal, oh yang dicari ring, kita cari ring batasannya itu berapa. Dengan cara apa? Kita ngerti batasan ring itu berarti kan Y, batasan Y yang memuat itu berapa ya dilihat dari formulasi Y. Formulasi ini didapat dari mana? Dari paling ekstrim, titik ekstrim, korteknya itu, titik ekstrimnya berapa? Y min D per 4A. Kenapa Y? Yang dicari ring. Gitu. Kalau yang dicari X berarti hubungannya sama lebarnya ini apa? Lebarnya kurva. Biasanya ditanyakan terkait dengan memotong sumbu X-nya di mana. Biasanya itu. Itu. Oke. Gimana? Gimana Mas? Jadi Y sama dengan 1. Terus berarti yang selain Y lebih dari 1 itu, Pak. Gimana maksudnya? Saya sebentar. Punya Mas Kit putus-putus suaranya Mas Jeffrey. Halo Mas Jeffrey, coba ngendikan malih. Ya. Terus tadi sepertinya aku kurang jelas kenapa. Coba Mas Jeffrey diulangi lagi Mas Jeffrey, putus-putus. Terus kok jawabannya jadi Y lebih dari 1. Apa karena selain Y bakalan lebih gitu nilainya? So, kan ini yang ditanyakan adalah ring. Ring itu letaknya di sumbu Y, Mas. Nah, kan ada dua ya dalam kondisi apa namanya Kartesius tadi dalam semesta pembicaraan terkait fungsi itu kan ada dua, domain, kodomain, dan ring. Domain itu letaknya di sumbu X. Domain itu semua angka yang ada di sumbu X itu dikatakan sebagai domain fungsi. Jadi yang nanti akan angka-angka yang mengisi pada fungsi tersebut. Kan itu. Kemudian kalau Y ini adalah tempatnya atau istilahnya koncone, lawane, sahabatnya. Nah, dari domain ketemu kodomain yang nanti tercipta pasangan atau tercipta angka itu disebut sebagai ring. Nah, di sini yang diminta adalah ring, berarti mencari formulasi yang mencakup nilai yang nantinya menjadi range. Yang menjadi range itu yang menjadi pasangan. Misalkan di sini 1, berapa ini? Misalkan di sini 5, ini berarti berapa ini? 4 ya, 4. Min B per 2A, min B per 2 berarti 2. Nah, di sini itu angka 2, Mas. Angka 2 ketemu 1, nanti angka berapa lagi ketemu berapa. Ini akan selalu ketemu pasangan nih. Nah, ini yang paling ngawali, paling kecil itu adalah angka 2. Ketemu angka paling kecil di Y. Gitu. Angka 2 itu yang nanti akan ketemu angka paling kecil di Y. Nanti bisa angka 0 ketemunya berapa? Oh, angka 0 ketemunya nanti di sana. Di 5. Kenapa Mas kita tahu 5? Lagi 5 guri. Gitu. Nolnya X itu 5. Loro nih, siji ya. Berarti kan dicari paling kecil. Gitu. Bisa sampai Y sama dengan 100 enggak, Pak? Oh, bisa. Tapi kan kamu harus nyari X-nya dulu berapa ini yang sesuai. Ketemu berapa. Kan gitu. Jadi yang diminta itu kan batasan paling kecil. Itu adalah Y-nya adalah 1. Y ikut dalam 1 itu ikut dalam range Y tadi ya. Range dari X kuadrat min 4 X plus 5. Kemudian selebihnya itu mengikuti. Ikut semua di atasnya. Sebagai pasangan dari X tadi. Begitu Mas Jeffrey. Baik. Oke ya. Coba nanti dipahami, kalau masih bingung bisa ditanyakan lagi ke Pak Sigit.
di lain atau di apa di Japri enggak apa-apa. Oke. Ini sudah adzan maghrib. Kalau Pak Sigit cancel gimana? Kita lanjutkan di besok setengah 7, setengah 8. Free itu sampai malam, oke. Bebas, gitu ya. Sambil kalian persiapan untuk belajar yang besok, jangan khawatir, besok kita kupas tuntas sak kuatmu. Ya, besok misalkan sampai jam 10 ya oke, sampai jam 9 oke. Trigonometrinya maju udah lagi, oke. Itu semoga ini bisa membantu kita sampai dengan soal nomor berapa ini? 11 ya. Pas kita tanda tangani dulu di soal nomor sampai sini ya. Oke, di soal sampai sini. Kita besok lanjutkan di nomor berikutnya. Nanti saya screenshotkan hasilnya pembelajaran hari ini sampai nomor 11. Saya kirim di grup kelas ya. Untuk video, coba nanti linknya saya kirimkan ke kalian. Itu, sampai bertemu besok setengah 7 di link yang sama. Ini tidak ada kendala, berarti semoga besok juga tidak ada kendala. Sampai ketemu besok, jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.